Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obsesi, bersua kembali dalam episode kali ini untuk menampilkan masih dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang. Kali ini kita menghadirkan guru besar, seorang Profesor Dr. M. Zaim M. Hum dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Prof. Zaim. Selamat siang, Prof. Hermanto. Sudah hadir di program Obsesi Seru pada siang ini. Pertama kami ingin mengetahui untuk sahabat Obsesi, Prof. Zaim lahir di Jawa Tengah. Di mana? Jadi saya lahir di Pekalongan karena pada saat itu orang tua saya bertugas sebagai guru di Pekalongan. Jadi dari 8 bersaudara, kami 3 lahir di Pekalongan, 2 lahir di Jogja, dan 3 lahir di Padang. Berarti orang tua bukan orang Minang, orang Jawa? Ibu saya orang Minang asli, bapak saya orang Jogja. Jadi mereka bertemu ketika sama-sama sekolah di SGHA, Sekolah Guru Hakim Agama di Yogyakarta. Di Jogja. Ya. Berarti ibu sudah sekolah di situ, sudah sangat jauh ya dari Padang. Jadi mengawali sekolah di kampung, kemudian masuk di sekolah di Payakumbuh. Ternyata pada zaman pergolakan itu sekolah ditutup dan mereka satu kelas pindah ke Jogja bersamaan dengan Bu Dr. Zakiyah Darajat. Jadi satu kelas pindah dan itulah yang sekarang menyebar ke berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan tempat dia mengabdi. Baik. Berikutnya, Prof. Zaim keahliannya di bidang apa? Linguistik atau pendidikan? Ya, saya susah juga menyebutnya keahlian apa ya, karena waktu S1 saya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Ya, pendidikan bahasa Inggris. Namun pada tahun 2000-an, tahun 1990 ada kebijakan bahwa generasi muda yang mendalami ilmu pendidikan harus juga menguasai ilmu murni. Ilmu murni, ya. Ilmu murni yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris itu adalah linguistik. Karena itu saya melanjutkan studi ke S2 linguistik di Universitas Indonesia. UI. UI di Jakarta. Jadi artinya ilmu linguistik itu akan memperkuat ilmu pendidikan bahasa Inggris yang saya terima pada program S1 di jurusan bahasa Inggris IKIP Padang waktu itu. Itulah gelar M. Hum, Prof. Ya, itulah gelar M. Hum yang saya peroleh. Setelah itu? Setelah itu saya melamar ke berbagai perguruan tinggi untuk melanjutkan S3. Ada yang di Malaysia, ada di Indonesia, dan ternyata saya diberi peluang untuk kuliah di Australia di Universitas Tasmania, University of Tasmania. Yang terbuka waktu itu adalah untuk program studi education, pendidikan ya. Namun ada peluang untuk mendalami bidang masing-masing. Saya mendalami bidang linguistic education, linguistik untuk pendidikan ya. Atau lebih dekatnya sebetulnya ke bidang ilmu applied linguistik. Linguistik. Karena saya ingin memanfaatkan ilmu pendidikan dan ilmu linguistik itu untuk kepentingan pembelajaran bahasa Inggris, maka saya mengambil spesifikasi pada pemerolehan bahasa, language acquisition. Jadi artinya apa yang kita coba teliti itu memang bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Inggris, baik untuk young learners, penutur muda maupun penutur dewasa. Karena pembelajaran bahasa Inggris itu kan tidak hanya dimulai ketika masa muda, ada juga orang yang sudah dewasa baru mau belajar bahasa Inggris. Saya ingin membandingkan itu sebetulnya apakah pemerolehan bahasa young learners itu sama nggak dengan pemerolehan bahasa orang dewasa? Ternyata tahapannya sama. Walaupun cara pencapaiannya mungkin berbeda, tapi secara teoritis dan penelitian saya membuktikan bahwa tahapannya sama. Berarti itu penelitian waktu di S3 dulu? Itu penelitian saya untuk S3. Baik, kita mundur ke belakang sedikit. Dulu SLTA-nya Prof. Zaim di mana? Saya adalah anak seorang guru agama yang mungkin kita tahu bahwa kesejahteraan seorang guru agama pada tahun
70-an itu masih sangat rendah. Ya, ya, Jadi sebagai anak kampung, tentu orang tua saya hanya mampu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah di sekitar kampung. Sebagai orang yang tinggal di kaki Gunung Singgalang di Pandesike, maka sekolah menengah agama yang paling dekat adalah PGA. PGA Negeri Kota Baru Padang Panjang. Dekat dari kampung ya Pak? Dekat dari kampung, 2 kilometer, dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Jalan kaki, ya pada waktu itu jalan kaki tidak ada masalah ya. Kaki, ya. Cuma jalan kaki ya sekitar 1,5 jam lah. Ya. Jam sampai. Dan memang tidak ada kendaraan umum waktu itu. Ya, waktu itu ya udah biasa aja jalan kaki 4 km 5 kilo udah biasa aja ya. Ada yang melalui jalan biasa, dan kadang juga harus melalui jalan sawah supaya lebih cepat ya. Itu PGA 4 tahun. PGA 4 tahun. Jadi PGA 4 tahun itu setara dengan sanawiyah. Sanawiyah ya. Oh gitu. Ya. Kemudian setara dengan mannya? Setelah selesai PGA 4 tahun, saya melanjutkan ke PGA 6 tahun di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama. Ya. PGA 6 tahun itu 2 tahun setelah PGA 4 tahun. 4 tahun. Tetapi ijazahnya diakui setara dengan aliyah atau SMA. Ya, SMA betul ya. SMA ya. Berarti kalau begitu sesungguhnya menjadi ustadz mestinya. Itulah dia ya. Jadi sebetulnya ini cita-cita saya agak berubah-ubah ya. Awalnya saya ingin menjadi guru agama, kemudian setelah mempelajari, setelah mendalami tentang guru agama itu, ternyata ada tantangan lain yang bisa kita lakukan bukan hanya sebagai guru agama ya. Sehingga pernah terlintas waktu itu saya ingin menjadi antropolog malahnya. Antropolog. Kenapa antropolog? Karena memang saya banyak menonton film-film mengenai petualangan antropolog itu yang sangat luar biasa. Sehingga untuk mencapai itu, ketika saya tamat PGA 4 tahun, saya mengambil ijazah SMP. Mengambil SMP pula? SMP ya, SMP negeri. Dan tempat ujian saya itu di SMP 1 Solo. SMP 1 Solo itu. Jadi sekarang saya mempunyai ijazah 2, PGA 4 tahun dan SMP Negeri 1 Solo. Ya. Jadi memangnya untuk mencapai cita-cita antropolog itu tidak cukup rasanya dengan PGA 4 tahun karena kalau tamat PGA kelanjutannya adalah di IAIN. IAIN kan terbatas ilmu agama kan. Tidak seperti UIN sekarang. Kalau UIN sekarang itu udah sangat luas sekali. Nah, setelah dapat ijazah SMP, setahun kemudian saya kira saya harus punya ijazah SMA juga gitu. Lalu saya masuk ujian lagi. Ada lagi? Tempat ujiannya di SMA 1 Bukit Tinggi. Ada dapat ijazah itu? Tahun 1979 saya sudah mendapatkan ijazah SMA. Sebelum saya mendapatkan PGA. Jadi belum tamat PGA saya sudah dapat. Dan itu memang dibolehkan dulu ya? Dibolehkan. Karena dulu ada istilahnya ujian Ekstrane. Ya. Berarti ada ijazah SMP, PGA 4 tahun, SMA dan PGA 6 tahun. Iya, PGA 6 tahun. Dan ijazah SMA lebih dahulu daripada ijazah PGA 6 tahun. Oke. Baik, dulu dalam sejarah katanya kalau kita lihat informasi Pak Zam juga mengurus percetakan juga waktu kecil. Waktu di mana tuh? Waktu di PGA. Iya, jadi orang tua saya itu memahami betul sulitnya sebagai pegawai negeri. Itu dia mempersiapkan usaha untuk menambah gaji ya. Umega ya. Umega yang paling sesuai dengan keterampilan, dengan latar belakang ilmu bapak saya itu adalah di bidang percetakan. Karena bapak saya itu sarjana seni rupa di IKIP Jakarta. Di IKIP Yogyakarta. Sebelumnya beliau adalah sarjana muda ASRI, Akademi Seni Rupa di Yogyakarta ya, ASRI. Jadi salah satu dari tuntutan keilmuan itu adalah membuat desain-desain untuk percetakan. Karena itu waktu pindah dari Jogja ke Padang, ke kampung saya Pandesike, beliau membawa alat percetakan itu yang masih hand press. Jadi hurufnya disusun. Masih disusun. Satu-satu. Mau huruf besar, huruf kecil, lalu ya kita mendesain sendiri. Itu tempatnya di mana? Itu di rumah di Pandesike. Di Pandesike. Di Desa Tanjung. Tapi tidak di pinggir jalan ini ya, di dalam ya? Enggak, di dalam. Jadi promosinya itu melalui itu aja ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Lalu di kampung, konsumen terbanyak itu di kampung. Tapi masa itu percetakan mungkin belum begitu banyak. Belum banyak. Belum ada offset. Belum ada ya. Masih menggunakan itu sudah tercanggih pada saat itu. Tercanggih. Jadi tercanggih dan memang dicari orang.
Dan itu sempat membawa orang tua membawa mesin cetak itu dulu di Jogja memang sudah mengelola mesin cetak juga. Sudah mulai mengelola, tetapi masih belum serius. Jadi seriusnya baru ketika sudah berada di Pandai Sike itu. Dan semua peralatan untuk cetak itu masih dibeli di Jogja, sekitar Jogja di Klaten. Iya. Kan di sana lah pusat produksi mesin cetak. Ya. Oke. Jadi kemudian sebentar dulu, itu orang tua itu pindah karena memang ditugaskan atau bagaimana? Sebetulnya sudah ada perjanjian di antara dua orang tua saya ini. Yang ibu dengan bapak ini? Ibu dengan bapak ya, waktu perkawinan sudah ada perjanjian. Iya. Mungkin untuk masa-masa awal pernikahan mereka sepakat untuk hidup di Jogja. Tapi setelah beberapa tahun mereka sepakat untuk pindah ke Pandai Sike ya, tempat orang tua ibu saya. Berarti Prozaim ini kata orang Minang dan kata orang Jawa itu orang Jawa juga nih. Kedua-duanya. Warga negara Jawa. Warga negara Jawa juga. Warga negara Padang juga. Padang juga bisa. Ya, karena matriarkat dan matriarkat keduanya melekat. Iya. Oke, baik, setelah tadi tamat SMA, dapat ijazah SMA, kemudian dapat lagi ijazah PGAN, itu kuliahnya dulu dilanjutkan memang ke IKIP Padang waktu itu atau ada tempat lain? Waktu itu masih ada perintis 1, 2, 3, 4 ya. Saya tahu juga dengan pengetahuan saya yang terbatas ya, karena kita sebetulnya kan pendidikannya di PGA itu. Jadi untuk ilmu pengetahuan dasar kita di sana. Jadi saya hanya mencoba bertarung di perintis 3 dan perintis 4. Kalau 1, 2 itu kan UI. ITB, dibagi kan, gitu ya. Perintis 3 itu ya UNAN dan beberapa perguruan tinggi yang selevel dengan itu. Lalu IKIP Padang itu masuk perintis 4. Perintis 4. Nah, maka saya coba kedua-duanya. 3 dan 4. 3 dan 4. Ternyata jodohnya lulus di IKIP Padang. Jurusan program studi? Ya, waktu itu saya juga mikir ya, program studi apa ya yang bisa mengembangkan diri supaya bisa mencapai cita-cita awal saya itu. Nah, yang paling dekat itu tentu bahasa Inggris. Karena dengan modal bahasa Inggris itu saya bisa mengembangkan diri kemana-mana. Itu. Nah, jadi saya membulatkan tekad untuk mendalami ilmu pendidikan bahasa Inggris. Dengan harapan memang bisa juga berkelana kemana-mana sebagai antropolog seperti cerita. Yang awal tadi, seperti cerita tadi. Ya, alhamdulillah lah dengan ilmu bahasa Inggris ternyata memang bisa digunakan untuk apa saja kan. Karena ketika kita menguasai bahasa Inggris, kita bisa memanfaatkan ilmu bahasa Inggris itu untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain. Berarti itu di IKIP Padang waktu itu ya, Prof ya? Ya, IKIP Padang ya. Waktu mahasiswa juga katanya pernah menjadi menwa. Ya, Prof. Ya, inilah dia ya. Ketika sekolah di PGA itu, memang kita ditantang untuk mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya itu pramuka. Waktu di PGA dulu ada pramuka. Ya, di PGA Kota Baru itu sangat terkenal, kegiatan pramukanya sangat aktif. Lalu ketika saya masuk ke IKIP, pada awalnya saya ingin memilih antara pramuka dengan menwa ya. Tapi karena pramuka sudah digeluti selama 6 tahun di PGA, saya ingin mencari yang lain pula. Maka salah satu bentuknya adalah dengan mengikuti kegiatan menwa. Menwa ya. Dan saya sempat menjadi komandan untuk tingkat fakultas. Ada ya, kan ada tingkat fakultas ya. Menwa fakultas. Ya, kan ada komandan di tingkat universitas ya. Dan komandan di tingkat fakultas. Anggotanya kira-kira ada 10 orang waktu itu ya di tingkat fakultas. Tapi kalau tidak dijelaskan sekarang orang tidak percaya Prozaim ini pernah menjadi menwa gitu. Iya. Jadi seangkatan dengan Pak Wali Kota ya, Fauzi Bahar. Pak Fauzi Bahar. Iya. Sama dengan Prof Yuniawardi juga itu. Tapi waktu menwa juga menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan. Pernah? Jadi setelah 2 tahun mengabdi sebagai menwa, ketika masuk tahun ketiga, saya beralih mendalami organisasi himpunan mahasiswa. Kemudian di tahun 2 sudah masuk himpunan mahasiswa, kemudian masuk ke senat mahasiswa. Jadi saya mencobalah berbagai organisasi ya, mungkin termasuk yang tidak lurus pada satu saja ya, karena saya ingin mencoba beberapa pengalaman yang akan membuat kita menjadi alumni
yang mempunyai banyak keterampilan lah gitu ya. Keterampilan. Ya, 2 tahun terakhir saya masuk di Senat Mahasiswa. Jadi hanya 2 tahun aktif di Menwan. 2 tahun. Oh, 2 tahun di Menwan, nanti 2 tahun tadi di 2 tahun Menwan. di Itu sebagai Hima dan Senat pimpinan, Mahasiswa. sebagai ketua. Waktu itu saya sebagai sekretaris di Hima Ah. dan juga sekretaris di Senat Mahasiswa. Oh, Senat Mahasiswa. Oh, sekretaris di sekretaris Senat umum. Mahasiswa. Iya, sekretaris umum ya, Senat Mahasiswa. Oke. Waktu itu ketuanya siapa, Prof? Waktu di Himpunan Mahasiswa ketuanya Prof. Safnil sekarang. Oh, yang Pak ada Safnil, di- ya. Bengkulu. yang dosen di Bengkulu. Ya, dosen Bengkulu. Dan waktu Senat Mahasiswa ketuanya Mafardi Ahmad. Oh, Pak Mafardi Pak ya. Mafardi Ahmad. Oke. Dan dengan beliau saya sempat menghadiri beberapa kegiatan di Jakarta dan di Bali gitu ya, sebagai utusan dari Senat Mahasiswa. Oke. Itu kemudian setelah tamat di IKI Padang pada masa itu bagaimana diterima menjadi dosen? Langsung jadi dosen dulu tidak? Jadi ini ceritanya menarik juga nih. Pas waktu tamat tahun 84 itu tidak ada pengangkatan dosen di IKI Padang. IKI Padang. Ya. Oleh ketua jurusan, waktu itu saya ditugaskan untuk mengabdi di Universitas Muhammadiyah yang pada saat itu kebetulan membuka jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya. Jadi saya ditawarkan oleh ketua jurusan, mau nggak mengajar di Universitas Muhammadiyah? Di mana Pak? Di Padang Panjang, FKIP Muhammadiyah Padang Panjang. Maka saya sanggup dengan baik karena sebelumnya saya juga sudah mengajar di SMA Muhammadiyah. Oh, SMA Muhammadiyah. Yang tempatnya di satu komplek Padang Panjang juga ya. Dengan FKIP. Ya. Dan sebelum tamat IKIP saya juga sudah mengajar di Man Kota Baru di Berarti di Man mengajar, di SMA Muhammadiyahnya mengajar, di Iya. FKIP Padang Panjangnya mengajar. Betul. Jadi tamat itu saya mengajar di 3 tempat, Man Kota Baru, SMA Muhammadiyah dan FKIP. Tapi selain dari FKIP Padang Panjang juga ada. Selain di FKIP yang lain? FKIP, kebetulan kan jurusan bahasa Inggris itu memang langka pada waktu itu ya. Jadi memang dibutuhkan sarjana-sarjana untuk mengajar di perguruan tinggi. Saya juga mengajar di Fakultas Ilmu Agama FIA yang berada di Komplek Kauman itu juga. Jadi ada Fakultas Ilmu Agama dan Fakultas Tarbiyah. Ya. Malahan di Fakultas Ilmu Agama itu saya diangkat menjadi wakil dekan 1. Sudah ada juga cikal-cikal pemimpinnya. Jadi di jurusan bahasa Inggris saya sekretaris jurusan. Itu di FIA-nya tadi? Di FIA-nya menjadi wakil dekan 1. Wakil dekan 1. Wakil dekan 1. Ya. Jadi sudah mulai diberi tugas-tugas yang berat nih oleh institusi tempat saya mengajar. Berarti sejak awal sudah ya, Prof ya. Ya. Oke. Baik, itu artinya setelah itu baru diterima, ada penerimaan. Ya, setahun setelah itu baru ada penerimaan CPNS di IKI Padang dan diberitahu oleh ketua jurusan silakan melamar. Saya ikuti prosedur seperti biasa ya. Ada tesnya sampai lulus, dan setelah lulus pun belum boleh mengajar karena waktu itu S1 saya kan tanpa tesis. Oh iya. Maka diwajibkan untuk menulis tesis. Iya, dulu istilahnya jalur tesis ya. Untuk perguruan tinggi harus jalur tesis. Ya, awal-awalnya kan memang tidak ada. Iya. Jadi predikat saya ketika lulus itu masih dosen kader namanya. Dosen kader. Lalu diurus dulu tesis tadi, dibuat dulu tesis. Mengambil beberapa mata kuliah lagi, mengambil tesis, barulah setelah itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tahun 1986. 86 ya. Jadi penerimaan CPNS-nya 85, pengangkatnya 86. Februari 86 saya diangkat. Sobat Obsesi, Prof. Zaim sebetulnya adalah dosen mata kuliah saya, mata kuliah bahasa Inggris di program studi pendidikan seni rupa pada tahun 88. Pertama saya masuk, saya mata kuliah bahasa Inggris dengan Prof. Zaim ini. Prof. Zaim, berikutnya kalau tidak salah di perguruan tinggi di IKI Padang di Universitas Negeri Padang menjabat terus saya lihat. Itu awalnya tidak putus lah jabatan. Setelah di UNP, ada lagi ke Padang Panjang, ada lagi ke LPMP, kemudian kembali lagi menjadi dekan, terakhir ketua prodi yang sudah berhasil membawa program studi ilmu keguruan bahasa dengan akreditasi yang sesuai dengan tagat, yakni akreditasi B. Itu bagaimana ceritanya, Prof? Jabatan yang terus menerus itu. Ya, sebetulnya di awal kiprah sebagai dosen itu saya banyak membantu administrasi di jurusan. Ternyata proses membantu administrasi jurusan itu sangat
Dengan pengalaman. memberi pembekalan terhadap apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin pada masa depannya gitu. Nah, jadi sebetulnya jabatan pertama yang saya emban di IKIP Padang waktu itu sebetulnya adalah sebagai staf ahli pembantu rektor 1. Staf ahli dulu. Staf ahli dulu. Staf ahli pembantu rektor. Dan itu saya jabat setelah saya selesai S3. Iya, setelah pulang S3 ya. Jadi setelah menjadi staf ahli wakil rektor 1, kemudian setahun kemudian diminta menjadi staf ahli rektor, staf ahli Pak Ansar. Muhammad Ansar. Muhammad Ansar WR 1 waktu itu Pak Azmi ya. Pak Azmi. Ya. Setelah menjadi staf ahli WR 1 itu baru diminta oleh teman-teman untuk ke fakultas itu pembantu menjadi pembantu dekan 1 waktu itu namanya. Zaman Profesor Tarsemi. Ya, pembantu dekan 1. Lalu selesai 1 periode, tidak lama kemudian saya diminta oleh Wali Kota Padang Panjang untuk membantu beliau untuk mengelola bidang pendidikan. Kepala dinas. Diminta sebagai kepala dinas pada tahun 2004. 2004. Jadi masa jabatan sebagai wakil dekan sampai Desember 2003. Januari 2004 saya diminta untuk menjadi kepala dinas pendidikan Kota Padang Panjang dengan misi khusus menjadikan Padang Panjang sebagai pendidikan yang bernuansa Islami. Nah, ini kembali ke latar belakang pendidikan saya tadi. Kan ada tadi dari PGA 4 tahun, PGA 6 tahun. Ya, tamatan PGA. Kemudian juga pula punya pengalaman di bidang-bidang umum ya. Nah, jadi bagaimana mensinergikan ini pendidikan umum dengan pendidikan agama sehingga menjadi pendidikan yang bernuansa Islami. Itu sampai tahun 2007. Ya, jadi kira-kira 4 tahun. 4 tahun. 4, 5, 6, 7, 4 tahun di sana. Setelah itu menjabat lagi. Sebetulnya belum selesai masa jabatan di kepala dinas itu. Ya, Kemudian ditawarkan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi kepala LPMP Sumatera Barat. Ya, dengan rekomendasi Pak Rektor waktu itu diajukan nama saya bersama beberapa nama yang lain. Ya. Dan hasil tes wawancara ternyata memutuskan bahwa saya yang diangkat menjadi kepala lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya. Dengan ada tugas khusus juga. Jadi bagaimana mempersiapkan LPMP Sumatera Barat yang semula eselon 3 menjadi eselon 2. Dan menjadikan LPMP Sumatera Barat itu menjadi pusat keunggulan LPMP yang ada di wilayah barat. Di wilayah barat ya. Ya. Bagaimana menjadi LPMP eselon 2 karena selama ini semua LPMP itu eselon 3. Lalu karena LPMP Sumatera Barat ini menjadi leading sektor lah untuk LPMP di wilayah Sumatera. Ya. Itu akhirnya tercapai. Alhamdulillah tercapai dan saya diangkat menjadi ketua klasternya di klaster Sumatera bagian wilayah barat. Ya, dan juga LPMP Sumatera Barat bersama LPMP Jawa Tengah dan LPMP Makassar naik menjadi LPMP eselon 2. Eselon 2 tadi itu. Eselon 2, ya. Itu sampai tahun berapa? Menjabat? Sampai tahun 2011. Ya. Kemudian menjabat lagi. Kemudian pada tahun 2011 itu kebetulan akan ada suksesi pemilihan dekan di fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Bahasa dan Seni ya. Oleh teman-teman saya dipanggil kembali, Pak Daim, tolong kembali ke kampus dulu ya. Jangan terlalu lama di luar kampus. Di luar kampus. Dan akhirnya oleh teman-teman saya didorong untuk bersaing untuk memilih untuk dipilih menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Itu 2 periode. Berjalan 2 periode. Ini juga berkat dukungan teman-teman nih, termasuk Prof. Ermanto sebagai wakil dekan 1 saya waktu itu. Oke, 2 periode, Prof. Setelah dekan terakhir ini sudah berhasil Sobat Obsesi meningkatkan status program studi ilmu keguruan bahasa S3 di Fakultas Bahasa dan Seni dengan akreditasi yang sesuai dengan target, ini akreditasi B. Berikutnya, Prof, kita masuk lagi ke
bidang ilmiah. Tadi mungkin banyak buku atau terakhir konsentrasi Prof untuk bidang ilmiah ini di bidang apa? Apakah penelitian obsesi Prof atau memang pengajaran? Ya, saya mengawali dengan penelitian bidang linguistiknya. Oh, linguistiknya dulu. Pada linguistik deskriptif, Ya, seperti ya. latar belakang ilmu S2 saya. Ya, waktu di UI ya. Nah, saya meneliti tentang fonologi, morfologi, sintaksis. Ya. Malahan tesis saya itu masalah sintaksis sebetulnya, tentang pelesapan frasa nomina. Gitu. Namun ketika saya mencoba mengaplikasikan pada proses pembelajaran, Ya. saya merasakan kok agak sulit berkembang kalau kita fokus pada linguistik deskriptif gitu ya. Ya. Dan ini juga terpengaruh dengan pendidikan S3 yang beralih ke applied linguistik. Ya. Akhirnya saya lebih cenderung untuk melakukan penelitian di bidang applied linguistik, khususnya tentang pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa. Berarti terakhir ini konsentrasi ke pengajaran bahasa. Ya, terakhir saya konsentrasi pada applied linguistiknya, pada pengajaran bahasa yang awalnya itu ke metode mengajar, Ya. tapi kemudian sesuai dengan keilmuan yang saya bina pada prodi S2 dan S3, sekarang penekanannya pada asesmen. Pada asesmen ya. Ya, karena ternyata asesmen itu banyak sekali tantangannya gitu. Salah satu indikator kesuksesan belajar itu kan ditentukan oleh apakah asesmen yang kita buat itu sudah valid dan reliable. Ya, ya. Oke. Termasuk tantangan untuk membuat asesmen otentik. Kemudian ada isu terakhir tentang bagaimana literasi membaca orang Indonesia itu ternyata masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemampuan di negara-negara lain. Ini salah satunya juga dipengaruhi oleh bentuk asesmen yang biasa dibuat oleh guru-guru kita. Jadi saya tertantang untuk ikut ambil bagian dalam upaya untuk melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut dengan Asesmen. Ya. Ya. Terakhir Prof, terakhir buku-buku yang saya pikir sudah banyak buku ya. So, waktu saya pertama kuliah di jurusan jurusan seni rupa itu, saya sudah membaca buku beliau di dalam mata kuliah bahasa Inggris di jurusan seni rupa itu. Buku-buku terakhir apa Prof? Ya. Saya memang banyak berfokus pada buku teks. Ya, awalnya itu buku teks tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus ya, English for specific purposes. Ya. Maka saya membuat English for fine art student, English for sendera tasik. Sendera tasik juga ya. Sendera tasik. Dan ada juga English for Fakultas Ilmu Agama ya, semacam itu ya. Iya, iya. Saya mengajar di VIA Padang Panjang, saya juga membuat buku-buku menyangkut dengan itu ya. Kemudian setelah saya mendalami penelitian-penelitian di dalam pengajaran bahasa, buku-buku yang saya siarkan itu terkait dengan hasil penelitian. Penelitian. Ya, jadi memang banyak berkiprah menyangkut dengan buku teks dan buku referensi hasil penelitian. Ya. Terakhir buku penelitian apa? Linguistik penelitian, metode penelitian bahasa juga. Saya menulis buku metode penelitian bahasa dan asesmen pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa. Sekarang sedang mengolah tentang asesmen otentik pembelajaran bahasa Inggris. Dan kedepannya obsesi saya adalah asesmen yang berbasis PISA ya. Untuk mengatasi persoalan rendahnya literasi membaca. Ya. Oke. Baik, Prof, Sobat Obsesi, demikian bincang-bincang kita gelar bicara pada siang ini bersama Profesor Dr. M. Zaim M. Hum dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.